Tuh, gue record. Ayo, opening. Oh iya. Udah. Udah belum? Udah, Udah tidak dah. record. Udah record ini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu dengan judul analisis pandangan konsumen terhadap produk franchise De Jumbo Es Teh Manis Solo. Kita terdiri dari 3 orang, di mana yang pertama ada saya, Rifa Setiawan, yang kedua ada Alvito Dermawan, dan yang ketiga ada Lintang Nur Rahman. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama, yang dimana akan dibacakan oleh Alvito. Pendahuluan, bisnis franchise telah menjadi salah satu model bisnis yang berkembang pesat di Indonesia. Dengan model ini, pemilik franchise dapat memperluas jangkauan pasarnya dengan lebih cepat melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang dikenal sebagai franchise. Salah satu franchise yang kini mulai mendapatkan perhatian di pasar adalah De Jumbo Es Teh Manis Solo. Produk ini dikenal dengan rasa teh manis yang khas dan menyegarkan dengan singkatan wangi, sepet, legi, kental, dan jumbo, serta harga terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat. Landasan teori, pengertian franchise, brand equity, brand perceived quality, preferensi konsumen, peran brand equity dalam keputusan pembeli. Pengertian franchise. Franchise merupakan bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik merek atau pemilik usaha memberikan kepada pihak ketiga untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem, dan dukungan dari franchisor. Dalam konteks industri minuman, franchise menjadi model bisnis yang populer untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penetrasi pasar. Preferensi konsumen. Preferensi konsumen merujuk pada pilihan atau kecenderungan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Preferensi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk preferensi varian rasa, kualitas produk, harga, dan pengalaman sebelumnya. Brand equity. Brand equity merujuk pada nilai tambah yang terkait dengan merek seperti kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas merek, dan loyalitas merek. Brand equity penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan daya tarik produk di pasar. Peran brand equity dalam keputusan pembelian. Brand equity memainkan peran penting dalam keputusan pembelian konsumen. Konsumen cenderung memilih merek dengan brand equity yang kuat karena mereka percaya bahwa merek tersebut menawarkan nilai tambah yang lebih tinggi dan memenuhi harapan mereka. Brand perceived quality. Brand perceived quality merupakan persepsi konsumen terhadap kualitas produk yang terkait dengan merek. Persepsi kualitas yang baik dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan citra merek secara keseluruhan. Metode populasi dan sampling. Metode populasi dan sampling dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen De Jumbo Es Teh Manis Solo. Sedangkan sampel akan dipilih berdasarkan kriteria usia, frekuensi konsumsi, dan preferensi produk. Analisis data dan pembahasan. 1. Profil perusahaan. 2. Produk perusahaan yang diteliti. 3. Profil responden. 4. Analisis dan pembahasan.
1. Profil perusahaan. Profil perusahaan De Jumbo Es Teh Manis Solo adalah perusahaan yang bergerak di bidang minuman dengan fokus pada es teh manis. Perusahaan ini mengadopsi model bisnis franchise, kemungkinan ekspansi yang cepat dan efisien dengan menjalin kerjasama dengan para mitra franchise. Franchise atau kemitraan Es Teh Manis Solo ini meramaikan jajanan pinggir jalan di Jabodetabek selama beberapa waktu belakangan. Dua, produk perusahaan yang diteliti. Produk perusahaan yang diteliti, 1. Rasa khas yang unik, ketersediaan di pasar, konsulitas konsisten, harga terjangkau, dan varian rasa. 3. Profil responden. Profil responden, mayoritas responden berada pada rentang usia 21 sampai 30 tahun. Kelompok usia ini merupakan target pasar yang penting karena mereka cenderung lebih terbuka terhadap tren baru dan memiliki daya. Pekerjaan. Sebagai besar responden merupakan pekerja 50% dan mahasiswa 40%. Ini menunjukkan bahwa De Jumbo Es Teh Manis Solo menarik bagi individu yang memiliki kesibukan sehari-hari baik dalam lingkup akademik dan maupun profesional. 4. Analisis dan pembahasan. 1. Brand awareness. 2. Brand association. 3. Brand perceived quality dan brand royalty. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Oke, yang pertama ini adalah dari brand awareness, di mana ini adalah top 4 dari top of mind. Dan Teh Manis Solo di sini kita bisa lihat yaitu ada di 2 dari top 4. Yang pertama ada di Teh Pucuk Harum, lalu Teh Manis Solo ada di nomor 2, dan yang ketiga ada Teh Botol Sosro dan disusul oleh Teh Poci di keempat. Oke, selanjutnya ini adalah top 3 brand recall, yang dimana data ini memberikan gambaran tentang persaingan antar merek minuman teh di pasar dan menunjukkan bahwa upaya pemasaran dan kualitas produk sangat mempengaruhi pengenalan merek di kalangan konsumen. Dan di sini bisa kita lihat, kita ambil 3 contoh aja, yaitu di mana Teh Manis Solo menduduki di posisi ketiga, dan yang kedua di Teh Botol Sosro, dan yang pertama di Teh Pucuk Harum. Selanjutnya, di sini tingkat pengenalan terhadap De Jumbo Es Teh Manis Solo cukup tinggi, dengan 74% responden mampu mengenali merek dari ciri-ciri dan kemasan. Namun ada persaingan ketat dan merek-merek lain seperti Teh Pucuk dan Teh Botol. Perlu berinovasi dalam strategi pemasaran dan diferensiasi produk untuk mempertahankan dan meningkatkan pengenalan merek di kalangan konsumen. Selanjutnya ada brand association, di mana di sini untuk Es Teh Manis Solo harganya terjangkau, varian rasa yang beragam, dan kredibilitas perusahaan. Selanjutnya ada brand perceived quality. Brand perceived quality mengukur persepsi konsumen terhadap kualitas produk atau layanan. Berikut adalah hasil persepsi kualitas De Jumbo Es Teh Manis Solo, yang dimana pertama di sini kita lihat untuk performance atau kinerja rasa De Jumbo Es Teh Manis Solo, banyak responden itu memuaskan dari 54% dan 46%-nya sangat memuaskan. Jadi sini kita bisa simpulkan bahwasannya responden sangat menikmati untuk rasa dari Es Teh Manis Solo tersebut. Dan yang kedua ada dari kemasan, yang dimana responden juga sangat puas dalam kemasan yang dibikin oleh Es Teh Manis Solo ini. Selanjutnya ada tingkat kesegaran De Jumbo Es Teh Manis Solo. Responden umumnya memilih untuk memuaskan dengan tingkat nilai 70%, dan ketersediaan De Jumbo Es Teh Manis Solo di pasaran juga sangat memuaskan. Artinya di mana Es Teh Manis Solo ini dapat
memuaskan hasrat kesegaran dan ketersediaan di pasar bisa terjangkau. Selanjutnya ada harga, di mana responden umumnya merasa sangat puas dengan kinerja produk, khususnya pada aspek rasa dan harga. Ini menunjukkan bahwa es teh manis Solo berhasil memenuhi ekspektasi konsumen dalam hal kualitas produk. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan ini, perusahaan harus terus memantau umpan balik konsumen dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Oke, saya lanjutkan. Berikut adalah tabel data dari kinerja dan kepentingan atau performance and importance dari brand perceived quality atau kualitas yang dirasakan dari merek teh Jumbo Es Teh Manis Solo. Yang pertama itu ada rasa. Rasa memiliki performance sebesar 3,46 dan memiliki nilai importance sebesar 3,76. Artinya kinerja rasa di Jumbo Es Teh Manis Solo cukup baik dengan nilai 3,46 dan konsumen menganggap rasa sebagai elemen yang sangat penting dengan nilai 3,76. Selanjutnya, itu di kemasan memiliki nilai performance sebesar 3,34 dan nilai importance sebesar 2,98. Kinerja kemasan mendapatkan nilai yang baik dan kepentingan kemasan sedikit lebih rendah dibanding dengan elemen lain dengan nilai 2,96, 2,98. Yang ketiga, yaitu ada tingkat kesegaran, memiliki nilai performance sebesar 3,3 dan nilai importance sebesar 3,7. Kinerja tingkat kesegaran dinilai baik oleh konsumen dengan nilai 3,3. Dan kepentingan tingkat kesegaran dianggap sangat penting oleh konsumen dengan nilai 3,7. Yang keempat itu ketersediaan di pasar memiliki nilai performance sebesar 3,2 dan nilai importance sebesar 2,74. Kinerja ketersediaan di pasar dinilai cukup baik dengan nilai 3,2 dan konsumen menganggap ketersediaan di pasar sebagai elemen yang kurang penting dibanding dengan elemen lainnya dengan nilai 2,74. Yang kelima itu ada harga. Harga memiliki performance sebesar 3,74 dan nilai importance sebesar 3,68. Kinerja harga mendapat nilai tertinggi di antara elemen lainnya dengan nilai 3,74 dan kepentingan harga juga dianggap sangat penting oleh konsumen dengan nilai 3,68. Selanjutnya rata-rata dari performan dan importance. Performan memiliki rata-rata sebesar 3,41 dan importance sebesar 3,37. Rata-rata kinerja keseluruhan elemen adalah 3,41, menunjukkan bahwa di Jumbo Es Teh Manis Solo secara umum dinilai baik oleh konsumen. Dan rata-rata kepentingan keseluruhan elemen adalah 3,37, menunjukkan bahwa elemen-elemen yang dinilai memang cukup penting bagi konsumen. Next slide. Berikut ada scatter plot dari chart brand perceived quality. Secara keseluruhan, di Jumbo Es Teh Manis Solo memiliki kinerja yang baik pada semua elemen yang diukur. Konsumen merasa bahwa rasa dan harga adalah elemen yang paling penting, dan kinerja pada elemen-elemen ini juga dinilai tinggi. Tingkat kesegaran juga dianggap sangat penting dan kinerjanya dinilai baik. Ketersediaan di pasar meskipun dinilai baik, tidak dianggap sebagai penting oleh konsumen. Dan kemasan dinilai baik, namun kepentingannya sedikit lebih rendah dibanding elemen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di Jumbo Es Teh Manis Solo sudah memenuhi harapan konsumen, terutama pada elemen-elemen yang dianggap paling penting, yaitu rasa dan harga. Lanjut. Selanjutnya yaitu brand loyalty atau mengukur tingkat keterikatan konsumen terhadap sebuah merek. Berikut adalah hasil loyalitas konsumen terhadap di Jumbo Es Teh Manis Solo. Yang pertama itu ada analisa habitual buyer. Apakah saudara mendapat bahwa saudara membeli es teh hanya karena kebiasaan? 52% menyatakan setuju. Selanjutnya pada analisa satisfied buyer, 88% dianggap sangat puas. Lanjut. Analisa switcher. Konsumen menganggap sering berpindah-pindah merek dengan nilai 54%. Lanjut. Analisis leaking the brand berada di angka 80%, artinya konsumer sangat suka terhadap produk es
teh jumbo, De Jumbo es teh manis Solo. Dan untuk analisa commit buyer, konsumen seringkali membeli De Jumbo es teh manis Solo dan menyarankannya kepada orang lain, yaitu dengan nilai 48%. Lanjut. Berikut adalah nilai dari brand loyalty, di mana satisfied buyer, switcher buyer memiliki nilai 2,77, habitual buyer memiliki nilai 2,68, satisfied buyer memiliki nilai 3,42, dan liking the brand memiliki nilai 2,94, sedangkan commit buyer memiliki nilai 2,8 dengan rata-rata 2,92. Rata-rata keseluruhan nilai brand loyalty untuk De Jumbo es teh manis Solo adalah 2,92. Ini menunjukkan bahwa loyalitas konsumen terhadap merek ini berada pada tingkat yang cukup baik. Konsumen merasa sangat puas dengan produk ini meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal kebiasaan pembelian dan komitmen untuk merekomendasikan produk pada orang lain. Secara keseluruhan, De Jumbo es teh manis Solo memiliki basis konsumen yang puas dan cukup setia, yang merupakan aset penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan merek di masa depan. Lanjut. Berikut adalah kesimpulan dari brand awareness, brand association, brand perceived quality, dan brand loyalty. Lanjut. Kesimpulan dari brand awareness yaitu tingkat kesadaran merek De Jumbo es teh manis Solo cukup tinggi di kalangan konsumen dengan 74 responden mampu mengenali merek dari ciri-ciri dan kemasan. Namun persaingan dengan merek-merek lain seperti teh pucuk dan teh botol masih cukup ketat. Kesimpulan dari brand association, konsumen mengasosiasikan De Jumbo es teh manis Solo sebagai minuman dengan rasa yang khas, harga terjangkau, dan kualitas konsisten. Namun, hanya 46 responden yang percaya bahwa produk ini diproduksi oleh perusahaan yang kredibel. Artinya masih kurang kepercayaan terhadap perusahaan dari konsumen. Menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan persepsi kredibilitas dan kepercayaan terhadap perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui transparansi dalam proses produksi, sertifikasi, kualitas, dan pemasaran yang lebih efektif untuk mengenai nilai-nilai dan standar tinggi yang dipegang oleh perusahaan. Lanjut. Selanjutnya, kesimpulan dari brand perceived quality. Sebagian besar responden merasa puas dengan kinerja produk De Jumbo es teh manis Solo, terutama dalam hal rasa, kemasan, dan harga. Kualitas rasa yang konsisten dan harga yang terjangkau menjadi keunggulan utama produk ini. Lanjut. Yang terakhir, kesimpulan dari brand loyalty, tingkat loyalitas konsumen terhadap De Jumbo es teh manis Solo cukup tinggi. Dengan mayoritas responden merasa puas dengan produk dan seringkali menyarankan kepada orang lain. Namun ada beberapa responden yang membeli produk hanya karena kebiasaan, bukan karena preferensi. Saran dari kami yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan karena tadi kredibilitas perusahaan hanya mendapatkan nilai sebesar 46%. Yang kedua itu memperkuat kampanye pemasaran. Memperkuat kampanye pemasaran artinya juga membantu dalam mengenal perusahaan tersebut. Yang ketiga itu diversifikasi produk. Kami harapkan perusahaan tidak hanya memproduksi teh manis saja, tetapi didiversifikasi pada produk-produk yang lain. Yang ketiga itu meningkatkan interaksi dengan konsumen. Itu bisa dengan cara memberikan promo atau memberikan diskon atau pada hari-hari penting itu memberikan sebuah event. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.